yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan city tour seputar kota Madinah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berjalan kita membaca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan city tour seputar kota Madinah. Mohon izin ya, Dok. Rute kita adalah kita akan menuju Masjid Quba, kemudian kebun kurma. Setelah itu kita akan ke Jabal Uhud, kemudian pulang melewati Masjid Qiblatain, dan seterusnya kita akan melewati Khandaq sampai kemudian kita akan kembali ke hotel. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sudah pada wudhu semua Bapak Ibu? Ada yang belum? Ya. Yang belum nanti insya Allah nanti akan dipandu untuk berwudhu di masjid. Yang batal juga begitu. Karena insya Allah pagi hari ini kita akan berkunjung sebuah masjid yang sangat bersejarah, yaitu Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi itu yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa keutamaan Masjid Quba Bapak Ibu sekalian? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umrah." Siapa yang bersuci dari tempatnya, maksudnya dari hotel kita, dari pemondokan, summa ata Masjid Quba, kemudian datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, kemudian melaksanakan salat di dalamnya, yakni 2 rakaat, maka kata Rasulullah SAW, kana lahu ka'ajri umrah, maka pahalanya sama dengan sekali umrah. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita tidak miqat, kemudian kita tidak melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, tapi kita sudah mendapatkan pahala umrah, alhamdulillah. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan salat di sana. Salat apa? Terserah Bapak Ibu sekalian. Mau salat pertama tentu salat sunat tahiyatul masjid, kemudian salat duha. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan salat tahiyatul masjid, berarti insya Allah pahalanya sudah sekali umrah. Tambah lagi salat duha 2 rakaat, maka insya Allah berarti sudah 2 kali umrah. Berarti itu sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. 4 rakaat. Jadi kalau kita ambil 6 rakaat berapa kali umrah? 3 kali. Kalau 8 kali umrah, 8 rakaat salat berapa kali umrah? Insya Allah sekaligus ditinggalkan bus ya. Ya, kenapa? Karena kita nggak boleh lama. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian yang maksimal 4 rakaat salat tahiyatul masjid, kemudian salat sunat duha. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yaitu Sayyidul Ayyam, penghulunya hari yaitu hari Jumat. Nah, kita akan mendapatkan kemuliaan hari ini, hari Jumat, dengan melaksanakan salat Jumat di Madinah Al-Munawwarah. Dan siapa yang melaksanakan salat Jumat di Madinah Al-Munawwarah, maka sama nilainya dengan 1000 kali lipat salat Jumat di luar Madinah Al-Munawwarah itu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah pergerakan kita ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, itu sangat ditentukan oleh kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu diumumkan atau disampaikan bahwa waktu kita misalnya hanya sekian menit, misalnya di Jabal Uhud, mohon izin Bapak Ibu sekalian supaya tidak berlama-lama, karena tujuan kita adalah ingin kembali ke sini untuk melaksanakan sholat Jumat. Ustadz, gimana perempuan sholat Jumat? Boleh nggak? Perempuan boleh melaksanakan sholat Jumat di Madinah atau di Mekah Al-Mukarramah. Wajib nggak Ustadz untuk diganti dengan sholat duhur? Tidak wajib diganti dengan sholat duhur. Jadi hukum asal dari wanita melaksanakan sholat Jumat adalah mubah. Jadi dia tidak dalam kondisi sunnah atau
wajib. Akan tetapi jika perempuan melaksanakan sholat Jumat dan mengikuti syarat rukun seperti laki-laki, maka itu sudah sah baginya dan tidak perlu dia mengganti dengan sholat duhur. Ya, jadi tidak perlu mengganti dengan sholat duhur, Bapak Ibu sekalian. Insyaallah besok kita akan bertolak menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan rangkaian prosesi haji kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang melaksanakan rangkaian prosesi haji kita? Karena insya Allah kita semua akan melaksanakan haji yang disebut dengan haji tamattu. Haji apa, Bapak Ibu? Haji tamattu. Haji tamattu itu adalah haji dengan mendahulukan umrohnya dan kemudian berniat untuk melaksanakan haji. Maka ini Bapak Ibu sekalian, sekaligus ini pemantapan manasik bahwasanya yang dikerjakan besok adalah pertama, kalau sunnah-sunnahnya tentu disunahkan untuk memotong kuku, merapikan, memotong bulu-bulu yang memang mengganggu. Ya. Kemudian besok rangkaian yang kita kerjakan pertama adalah kita mandi sunat ihram. Ya. Gimana caranya? Sama dengan mandi sunnah yang lain. Mandi wajib, ya. Cuma niatnya saja yang berbeda. Saya niat mandi sunat ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah mandi sunat ihram, bagi laki-laki masih diperbolehkan untuk memakai wangi-wangian. Termasuk roll on apa segala macam, semua masih boleh. Iya. Tapi tidak diperkenankan wewangian itu digunakan di kain ihram, hanya di badan saja. Adapun kalau kita sudah memakai wangian di badan kita terus kena kain ihram kita, itu tidak mengapa. Yang penting niatnya bukan ditaruh di kain ihram. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju Zulhulaifah Tobir Ali untuk melaksanakan miqat. Ya, namanya miqat makani, miqat tempat di Zulhulaifah Tobir Ali. Apa yang dikerjakan Bapak Ibu sekalian di sana? Kita akan melaksanakan salat tahiyatul masjid, kemudian dilanjutkan dengan salat sunat ihram 2 rakaat. Salat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita akan berniat dengan kalimat labbaik Allahumma umratan. Bagaimana Bapak Ibu? Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, sapuni panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Ya. Kemudian setelah itu larangan-larangan ihram nanti kami akan ingatkan kembali selama pada saat kita berada di bus. Perlu sampaikan bahwasanya niat adalah rukun pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Siapa yang tidak berniat untuk haji dan umroh di miqat, maka baginya tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya. Karena itu nanti kami akan ingatkan kembali pada saat di bus untuk mengulangi niatnya. Larangan-larangan ihram sudah berlaku Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita akan melantunkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan kita akan melakukan seluruh proses rangkaian ibadah umrah, yaitu pada saat sampai di Makkah Al-Mukarramah, kita akan melaksanakan tawaf umrah, sa'i umrah, kemudian tahallul. Kemarin saya sudah sampaikan tips untuk pelaksanaan ibadah haji dengan SST. Ada yang masih ingat SST? Syukur dulu, sabar, tawakal. Ya. Kenapa bersyukur? Karena hanya orang yang bersyukur yang bisa tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur, saya tambah itu nikmat. Tambah nikmat ini tidak mesti 1 tambah 1 jadi 2, tidak. Tapi yang dimaksudkan di sini boleh jadi kalau kita bersyukur Allah berikan sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah, ketenangan. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan untuk melakukan sebuah proses pekerjaan termasuk ibadah haji. Maka Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat sejarah dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kita di Madinah ini bisa mengambil sebuah ibrah dan pelajaran bagaimana Rasulullah SAW selama dakwahnya. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Muhammad SAW itu berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan selebihnya 10 tahun di Madinah. Nah, disinilah kita menginjak bekas jejak para Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum.
Dan kalau kita mau melihat bagaimana Rasulullah SAW dulu dalam perjuangannya, kalau sekarang enak Bapak Ibu, Mekah Medina, alhamdulillah kita naik bus AC. Ya, begitu berada di Masjid Nabawi, alhamdulillah masjidnya ber-AC. Ketika kita di mana-mana pun Allah beri kemudahan. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Muhammad SAW kondisinya pada saat itu tidak ada hotel, tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada pendingin ruangan. Jadi Masjid Nabawi itu masih seperti pelepah kurma dan sebagainya, beratapkan pelepah kurma. Coba bayangkan bagaimana panasnya ketika waktu itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nikmat yang sangat besar adalah saat sekarang ini kita merasakan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya salah satu amalan yang kita kerjakan pada saat berada di Madinah adalah bersalawat. Perintah salawat ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran di mana Allah kerjakan perintah itu kecuali salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Baru perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan salawat dan salam penghormatan kepadanya. Jadi, apalagi hari ini adalah hari Jumat, penghulunya hari, hampir jatuh. Hari ini adalah penghulunya hari. Salah satu di antara amalan hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini banyak bersalawat dan insya Allah kita masih ada program satu kali lagi sebentar malam ya, Bang Haji Ilham. Jam 1. Jam 12 sudah siap-siap. Sebentar khusus laki-laki karena perempuan sudah ya. Khusus bagi laki-laki jam 12 malam sebentar atau jam 00 sudah bersiap-siap untuk ziarah Raudhah. Kenapa dengan Raudhah? Nabi SAW bersabda, "Baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara kamarku dengan mimbarku itu adalah Raudhah. Ya. Jadi siapa yang masuk di Raudhah maka seperti dia masuk ke taman-taman surga. Itu subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sebentar diupayakan semua, terutama bapak-bapak, karena memang khusus bapak-bapak untuk sebentar malam jadwalnya. Jam 12 kita sudah standby untuk kita masuk, bersiap-siap untuk masuk Raudhah. Siapa yang hadir di Raudhah, insya Allah bukan hanya di Raudhah yang ada di Madinah, tapi insya Allah nanti akan berada di Raudhah di surga. Dan alhamdulillah, saya lihat dari wajah-wajah yang hadir ini semua, dari wajahnya terpancar bahwa semuanya adalah calon penghuni surga semua. Ya, baru calon ya Bapak Ibu ya. Tergantung dari amalan kita nantinya. Ya, dan kita saling mendoakan mudah-mudahan insya Allah kita masuk surga bareng-bareng. Karena biar di surga kalau sendiri nggak enak. Kalau Pak Dokter sendiri di surga gimana? Semua fasilitas silahkan ambil tapi sendiri. Mau nggak? Tanpa ada istri. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian dan dimuliakan Allah, maka kita harus saling mendoakan, saling mensupport, saling memotivasi,